Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Kak Kamil. Kita masih belajar IPA kelas 9 semester 2. Kita akan membahas bab bioteknologi. Tapi sebelum kita bahas bioteknologi, kita bahas dulu ini, semangka. Di siang yang panas dan terik seperti ini, makan sepotong semangka merah yang segar tentu akan sangat menyenangkan. Tapi kadang-kadang biji-biji semangka itu terasa mengganggu sewaktu kita mengunyah. Ada nggak ya semangka yang nggak ada bijinya? Iya, iya. Kasih Anet, kasih Sita. Tidak. Nah, ini dia semangka tanpa biji. Para ilmuwan bioteknologi di bidang rekayasa genetika mampu memodifikasi semangka menjadi semangka yang nggak ada bijinya, sehingga sewaktu dimakan terasa lebih menyenangkan. Oke, makan yang mana ya? Ini aja. Apa itu bioteknologi? Secara sederhana, bioteknologi ini bisa kita artikan sebagai penggunaan dari organisme, bagian dari organisme, atau proses biologi dalam memproduksi suatu produk atau jasa untuk kesejahteraan manusia. Contoh, misalkan kita punya kedelai. Kacang kedelai ini mengandung protein, namun proteinnya sulit dicerna oleh tubuh. Sehingga sewaktu kita konsumsi, protein yang bisa diserap oleh tubuh hanya sedikit. Maka, untuk membuatnya lebih mudah dicerna, kita bisa menambahkan ragi ke kedelai ini. Raginya berupa jamur Rhizopus oligosporus. Ragi akan mengubah kedelai menjadi tempe. Nah, kelebihan tempe dibandingkan kedelai, protein pada tempe itu lebih sederhana dan mudah dicerna oleh tubuh karena proteinnya udah diuraikan terlebih dahulu oleh jamur Rhizopus oligosporus ini. Nah, kalau kita hubungkan dengan pengertian bioteknologi tadi, kan pengertiannya yang pertama penggunaan dari organisme. Organisme yang kita gunakan di sini berupa jamur Rhizopus oligosporus untuk memproduksi suatu produk. Produknya adalah tempe yang tujuannya untuk kesejahteraan manusia. Nah, tempe yang dihasilkan ini punya protein yang lebih sederhana sehingga lebih sehat dibandingkan kedelai biasa. Bioteknologi itu nanti kita bagi atas dua. Yang pertama ada bioteknologi konvensional, yang kedua ada bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional ini bisa kita sebut juga sebagai bioteknologi tradisional. Jadi bioteknologi yang udah dikerjakan secara tradisional dari dulu. Teknologinya sederhana. Sederhananya itu biasanya memanfaatkan mikroorganisme secara langsung, bisa berupa bakteri atau jamur. Lalu kemudian bisa juga dengan memanfaatkan enzim. Terus umumnya melibatkan proses fermentasi. Contoh misalkan pembuatan tempe, tape, keju, yogurt, roti, dan wine. Wine ini minuman beralkohol. Sementara itu, bioteknologi modern itu teknologinya lebih canggih. Biasanya melibatkan prinsip yang pertama biokimia, yang kedua biomolekuler, dan yang terakhir rekayasa genetika. Nah, semangka yang kita bahas di awal, semangka tanpa biji, itu termasuk bagian nanti berupa rekayasa genetika prosesnya. Contoh misalkan hewan dan tanaman transgenik, hewan dan tanaman yang gennya udah diubah. Kemudian ada pembuatan vaksin dan antibiotik. Nah, bioteknologi yang akan kita bahas ada terdiri dari banyak bidang. Ada bioteknologi di bidang pangan, peternakan, energi, kesehatan, lingkungan, dan forensik. Nah, kali ini kita akan ngebahas bioteknologi di bidang pangan. Contoh yang pertama kita bahas adalah tape. Tape itu terbuat dari bahan baku berupa singkong atau ketan. Kalau di gambar ini berarti bahan bakunya adalah singkong. Untuk mengubah singkong menjadi tape, maka kita melakukan proses fermentasi menggunakan ragi. Kalau di pasaran, raginya dijualnya dalam bentuk-bentuk seperti ini. Seukuran koin tapi lebih tebal. Ragi tadi
itu terdiri dari 3 organisme utama. Ada Aspergillus sp, ada Saccharomyces cerevisiae, dan ada Acetobacter aceti. Aspergillus sama Saccharomyces ini berupa jamur, sementara Acetobacter ini adalah berupa bakteri. Nah, Aspergillus akan mengubah amilum atau karbohidrat pada singkong menjadi glukosa. Terus Saccharomyces cerevisiae akan mengubah glukosa menjadi alkohol. Nah, Acetobacter aceti akan mengubah alkohol menjadi asam asetat. Kandungan inilah yang mengakibatkan tape rasanya seperti apa yang kita makan. Glukosa memberikan rasa manis, asam asetat memberikan rasa asam, lalu alkohol memberikan aroma khas pada tape. Terus yang kedua ada yogurt. Yogurt itu bahan bakunya adalah susu. Nah, untuk membuat yogurt dari susu, kita juga melakukan proses fermentasi, tapi menggunakan ragi yang berbeda dari yang tadi. Proses fermentasinya melibatkan bakteri asam laktat yang terdiri atas Lactobacillus casei, lalu kemudian ada Streptococcus thermophilus, lalu ada Lactobacillus bulgaricus, lalu kemudian Bifidobacteria. Karena namanya bakteri asam laktat, maka bakteri ini fungsinya untuk memproduksi asam laktat. Pada susu terdapat laktosa. Laktosa ini gula pada susu yang oleh bakteri ini akan diubah menjadi asam laktat. Nah, asam laktat pada susu itu akan mengakibatkan susunya yang pertama menjadi rasa asam. Makanya sewaktu kita makan yogurt ada rasa asamnya. Terus protein pada susu ketika diberi asam, maka protein itu akan mengalami denaturasi. Yaitu proteinnya, yaitu protein kasein namanya, tidak stabil dan mengalami pengendapan. Karena dia mengalami pengendapan, maka yogurt itu akan lebih kental. Ya, jauh lebih kental daripada susu. Yogurtnya mengental. Nah, ini proses yang terjadi dalam pembuatan yogurt menggunakan bakteri asam laktat. Ada 4 jenisnya. Terus yang ketiga, ada keju. Sama halnya seperti yogurt, keju juga terbuat dari susu. Cuma prosesnya lebih panjang daripada yogurt. Untuk membuat keju dari susu, kita melakukan 2 proses. Yang pertama ada namanya pengasaman. Terus pengasaman ini sama halnya seperti yogurt tadi, menggunakan bakteri asam laktat. Bakteri yang digunakan adalah Lactococcus sp, lalu Streptococcus thermophilus, dan Lactobacillus bulgaricus. Setelah dilakukan pengasaman, setelah susunya mengental gara-gara ada asam laktat yang produksi, berikutnya adalah koagulasi atau pemadatan. Susu yang udah mengendap, udah asam tadi, berikutnya dikasih enzim rennet. Ini enzim yang dihasilkan, jadi enzim kompleks yang dihasilkan di dalam perut hewan ruminansia. Hewan ruminansia ini contohnya sapi, hewan yang punya 4 perut. Jadi ada 4 jenis perutnya. Nah, di dalam perutnya itu dihasilkan enzim rennet yang ketika ditambahkan ke dalam susu yang udah diasamkan, maka susu tadi akan mengalami koagulasi, pemadatan, sehingga nanti menjadi keju. Oke? Berikutnya, yang keempat, tempe. Nah, seperti yang tadi udah kita bahas di awal, tempe bahan baku utamanya adalah kacang kedelai. Untuk mengubah kacang kedelai menjadi tempe, maka kita juga melakukan proses fermentasi menggunakan jamur Rhizopus. Kalau tadi Rhizopus oligosporus. Ini bentuk jamurnya. Kalau raginya bentuknya kayak gini. Ini kalau jamurnya kita lihat pada mikroskop, maka akan terbentuk benang-benang ini. Nah, benang-benang ini nanti disebut sebagai hifa. Jadi benang-benang jamur ini itu namanya hifa. Nah, hifa jamur Rhizopus akan mengikat kacang kedelai sehingga akan saling terikat satu sama lain pada tempe. Jadi akan mengikat butiran-butiran tempe. Kalau kacang kedelai kan terpisah-pisah. Setelah nanti kita ubah di tempe, dia akan saling terikat. Tapi sebelum dikasih Rhizopus, biasanya tempenya ini dimasak dulu, direbus dulu. Ketika udah lunak, baru dikasih ragi, kemudian disimpan, ditutup, dan nanti tunggu berapa hari, jadilah dia tempe. Nah, jamur tadi, jamur Rhizopus ini, nanti akan menghasilkan enzim protease namanya. Enzim ini akan mengubah protein pada kacang kedelai menjadi asam amino. Jadi proteinnya akan dipecah,
akan diurai menjadi asam amino yang nanti akan lebih mudah diserap oleh tubuh. Sehingga tempe menjadi lebih bermanfaat dibandingkan kacang kedelai biasa. Terus yang kelima, ada kecap. Sama halnya seperti tempe, kecap juga terbuat dari kacang kedelai. Kalau di iklan-iklan, kacang kedelainya kacang kedelai hitam. Kalau iklan di TV ya, meskipun kacang kedelainya nggak harus kacang kedelai hitam. Bisa aja kacang kedelai kuning seperti biasa. Ini Malika, dirawat seperti anak sendiri. Oke, untuk membuat kecap dari kacang kedelai, kita juga melakukan proses fermentasi. Menggunakan Aspergillus oryzae, kemudian Aspergillus wenti, dan yang terakhir Aspergillus sojae. Nah, Aspergillus ini, ketiga jenis Aspergillus ini akan mengubah amilum pada kedelai, amilum ini berarti karbohidrat, menjadi glukosa. Glukosa ini yang menghasilkan rasa manis pada kecap. Terus protein pada kedelai juga akan diubah oleh ketiga jamur ini menjadi asam amino. Menjadi lebih sederhana proteinnya. Nah, glukosa sama asam amino nanti akan membentuk ikatan yang disebut dengan ikatan aminoglikosida. Ikatan aminoglikosida yang terbentuk itulah yang menghasilkan warna hitam pada kecap. Oke, jadi kecap berwarna hitam gara-gara ikatan aminoglycosidanya, bukan gara-gara kedelainya yang warna hitam. Kalau di gambar kiri, kedelai warna hitam. Tapi kalau di gambar kecap yang dituangkan ini, coba lihat latar belakangnya, itu kedelai warna kuning. Jadi mau kedelainya hitam, mau kedelainya kuning, kecap yang dihasilkan tetap saja nanti berwarna hitam. Terus yang keenam ada roti. Roti itu bahan bakunya banyak, tapi bahan baku utamanya ya tepung terigu. Tapi kalau tepung terigu doang bikin roti ya nggak enak rasanya. Nah, tepung terigu ini untuk mengubahnya roti ya dicampur dengan gula, lalu kasih telur, ada juga nggak pakai telur, terus kasih mentega, kemudian kasih susu, boleh kasih susu boleh nggak, terus di atasnya ada garam kayak dikit tuh. Terus dikasih ragi, ada ragi buat roti. Nah, ragi pada roti itu berupa jamur Saccharomyces cerevisiae. Jamur Saccharomyces ini akan mengubah glukosa pada roti, pada terigu dan pada gulanya menjadi CO2 dan alkohol. Ini proses fermentasinya yang terjadi oleh Saccharomyces cerevisiae. Terus apa gunanya? CO2 dan alkohol yang dihasilkan itu akan mengakibatkan adonan roti mengembang, terutama CO2-nya. CO2 itu kan berupa gas. Jadi gas yang terperangkap di dalam adonan akan mengakibatkan adonan mengembang. Ini adonan awalnya. Oke. Setelah ditunggu beberapa saat, adonannya ngembang jadi kayak gini. Kalau kalian pernah bikin roti, maka bakal tahu sebesar apa roti yang ngembang. Terus sewaktu dipanaskan, dimasak, rotinya juga jadi makin mengembang. Kalau yang sebelumnya, pengembangan dari gambar pertama ke gambar kedua ini gara-gara ada CO2 yang dihasilkan. CO2 terperangkap pada adonan, sehingga adonannya mengembang. Terus pada gambar ini, ketika dia dipanaskan, alkoholnya juga mengakibatkan roti makin mengembang. Alkohol ketika dipanaskan, dia akan menguap. Oke? Sehingga juga akan mengakibatkan roti mengembang. Nah, alkohol yang dihasilkan tadi memberi aroma khas pada roti. Jadi ada aroma khas pada roti yang membuatnya berbeda dibandingkan kue. Terus struktur roti jadi empuk dan lembut. Nah, ini bioteknologi pada roti. Terus yang terakhir ada alkohol. Alkohol yang kita bahas adalah minuman beralkohol. Meskipun alkoholnya bisa dimanfaatkan untuk hal yang lain juga. Untuk antiseptik misalkan. Pembunuh kuman. Nah, minuman alkohol itu ada banyak jenisnya. Kalau orang Eropa biasanya buatnya dari anggur. Oke, kalau anggur nanti jadi wine. Kalau bir itu dibuat dari biji-bijian. Kalau orang Indonesia itu bikin tuak. Tuak itu biasanya dibuatnya dari nira, dari air nira. Atau ada juga dari nira kelapa, air dari nira kelapa. Kalau orang Jepang bikinnya dari beras, jadi sake. Nah,
Kalau anggur mau diubah jadi wine, maka anggurnya ini harus diambil jusnya dulu. Kalau jumlahnya dikit, ngambil jusnya boleh lah dengan cara diremas-remas seperti ini. Tapi kalau banyak dan kalau tradisional nggak pakai alat, biasanya orang Eropa pakai kaki. Oke, ini secara tradisional ya, kalau nggak pakai alat, mereka pakai kaki. Malah ada festival di Itali, festival nginjek-nginjek anggur ini buat jadi wine nanti jadinya. Nah, setelah didapatkan jus dari anggurnya, jusnya kemudian disimpan di dalam tong-tong ini. Tapi sebelumnya ya dikasih ragi dulu. Oke, di dalam tong ini nanti jus anggur tadi akan mengalami fermentasi. Ragi yang digunakan adalah ya Saccharomyces sp. Jamur Saccharomyces akan mengubah glukosa pada jus anggur menjadi alkohol dan CO2. Semakin lama dia didiamkan di dalam tong ini hingga bertahun-tahun, hingga puluhan tahun bahkan, maka tingkat kadar alkoholnya akan semakin tinggi. Dan biasanya wine-nya juga jadi makin mahal. Tapi kan nggak pernah. Haram soalnya. Bagi umat Islam, haram minum alkohol. Alkohol ini selain buat minuman, bisa juga kita manfaatkan untuk obat-obatan, untuk antiseptik, membunuh kuman, pembersih, atau bisa juga digunakan buat bahan bakar. Nanti namanya bioetanol. Oke? Sip, kita cukupkan dulu materi kali ini, video kali ini. Mudah-mudahan paham. Pada video berikutnya kita akan bahas bioteknologi pada bidang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.